Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya ingin membuat video pendek yang berkaitan dengan MySQL ya. Yaitu adalah tentang soft delete dan hard delete di MySQL. Oke. MySQL sendiri adalah salah satu sistem manajemen basis data relasional yang paling populer. Dalam pengelolaan data, kita seringkali dihadapkan dengan kebutuhan untuk menghapus data. Terdapat dua pendekatan umum dalam penghapusan data di MySQL, yaitu soft delete dan hard delete. Oke. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya dan like video ini agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel saya. Oke, lanjut. Soft delete adalah metode penghapusan data yang sebenarnya data itu tidak benar-benar dihapus ya dari database atau dari tabel. Sebagai gantinya, data tersebut diberi tanda khusus yang menunjukkan bahwa data tersebut telah dihapus. Jadi data ini tuh sebenarnya tetap ada di tabel dan dapat dipulihkan jika diperlukan ya, dapat dipulihkan jika diperlukan suatu waktu. Dan implementasi soft delete itu biasanya melibatkan penambahan satu kolom ya, seperti misalnya deleted at, is deleted, atau status di tabel yang bersangkutan ya. Jadi teman-teman bisa pakai deleted at, is delete, atau status. Jadi bisa dipakai salah satu itu. Atau mungkin itu nggak jadi pacuan buat nama kolomnya, bebas sih sebenarnya. Tapi umumnya itu yang digunakan gitu. Nah, kalau hard delete adalah metode penghapusan data yang secara permanen ya guys ya. Jadi menghapus data dari database. Setelah data dihapus dengan metode hard delete, data tersebut tidak dapat dipulihkan kecuali ada backup atau cadangan database-nya gitu guys ya. Nah, kapan sih kita menggunakan soft delete dan hard delete ini? Nah, soft delete digunakan ketika data mungkin perlu dipulihkan di masa yang akan datang ya guys. Jadi mungkin kedepannya bisa aja data itu perlu dipulihkan, nah maka kita harus menggunakan soft delete. Yang kedua, si user ini dia perlu melihat riwayat atau log dari data yang pernah ada ya. Jadi dia ingin mengecek data keseluruhan data yang statusnya itu terhapus atau tidak. Terhapus di sini maksudnya terhapus dengan soft delete atau tidak gitu guys. Dan terakhir itu menghapus data secara permanen dapat menimbulkan masalah integritas referensial gitu. Oke. Selanjutnya, kapan sih hard delete digunakan? Ya, hard delete digunakan ketika data tidak akan diperlukan lagi ya. Jadi ya emang kita nggak bakal pakai data ini ya, kita pakai hard delete aja langsung. Delete delete tabel, delete field from tabel where. Nah, udah gitu. Dan yang kedua itu ruang penyimpanan perlu dibersihkan dari data yang tidak relevan. Oke. Jadi intinya biar lebih clean gitu ya. Yang ketiga itu menghapus data secara permanen tidak melanggar integritas referensial. Oke. Nah, ini implementasi soft delete ya. Pertama kita bisa buat tabel user dulu. Ini maksudnya contoh doang ya guys ya. Jadi teman-teman nggak mesti harus pakai tabel user. Maksudnya di sini kita akan mencontohkan menggunakan tabel user. Nah, terus di dalam tabel user ini kita tambahkan itu adalah deleted at. Dengan tipe datanya itu adalah timestamp ya. Jadi nanti isi kolom deleted at ini atau yang nanti kita jadikan pacuan soft delete itu, kita isi tipe datanya timestamp ya. Jadi dia akan berisikan dengan waktu dan tanggal. Tanggal dan waktu ya. Dan not null itu kita bikin null. Jadi dia maksudnya bisa kosong, bisa ada isinya gitu guys. Oke. Di sini dalam hal ini di slide saya ini maksudnya contohnya buat tabel user. Nah, terus kita bisa pakai fungsi delete seperti ini guys ya. Jadi kita bukan pakai query delete, tapi kita pakainya update ya. Jadi kita mengupdate tabel users. Yang kita update apa? Yaitu kolom deleted at. Dengan kita isi itu adalah waktu sekarang, where ID
primary key yang bersangkutan, ID berapa gitu guys. Lalu jika sudah di delete, nah di penampilan datanya itu kita juga akan ada perubahan. Yang biasa mungkin kita hanya select from tabel, nah di sini kita akan tambahkan kondisinya, itu where deleted is null ya, maksudnya kita menampilkan tabel user yang kondisi kolom deletednya itu kosong ya, is null gitu. Lalu misalnya suatu ke depan kita ingin merestornya gitu, merestore si ID 1 ini, misalnya kita cukup ya update status kolom deleted add itu menjadi null ya, menjadi kosong kembali where ID 1 itu gitu ya. Ini untuk implementasi soft delete. Kalau implementasi hard delete ya teman-teman mungkin udah tahu ya, udah paham lah ya. Cukup delete from user, hapus dari tabel user ID mana ya, where ID berapa gitu. Nah terus kalau mengambil datanya cukup select from user, udah bakal tampil datanya gitu. Oke, di sini kita akan percobaan implementasi di Java Swing ya. Kita menggunakan IDE NetBeans. Nah di sini saya nggak akan buat project baru ya, saya akan menggunakan project yang udah pernah saya buat ya. Nanti apa namanya, saya taruh mungkin link project yang pernah saya buat ini di deskripsi atau di pojok kanan atas ya, pojok kanan atas dari teman-teman kalau menonton gitu. Oke, di sini jadi sebelumnya saya udah pernah buat form curut sederhana ya, jadi form input data sederhana mulai dari add, update, delete gitu ya. Nih misalnya saya isi dulu. Nah gini ya. Oke, nah di sini kita akan menerapkan soft delete tersebut. Kalau hard delete mah nggak usah ya, ini hard delete nih udah berfungsi sekarang nih. Kalau kayak hapus udah di database. Sebentar, ini itu nama databasenya apa ya, saya lupa. DB sekolah. Oke, DB sekolah. Nah, di DB sekolah ini itu udah hilang ya, ini udah hilang nih. Nah mungkin teman-teman kalau misalnya nggak usah ding teman-teman, kalau misalnya mau ngikutin database ini teman-teman ikutin aja tutorial yang video yang pembuatan ini guys nih. Tapi kalau misalnya mau lihat di sekarang nggak apa-apa nih, seperti ini ya tampilan field-fieldnya. Oke. Nah di sini kita akan menerapkan soft delete. Oke, berarti pertama kita tambahkan kolom deleted add ya. Saya pakainya namanya ini ya, terus kita isi times time ini. Terus not toolnya itu jangan dicentang ya guys ya. Nah ini harus, kalau ini harusnya dicentang nih, kalau ini nggak perlu. Kita save, kita open. Nah penampakan yang ketika di open tuh kayak gini guys nih. Nggak bisa saya zoom ya. Ya jadi di sini ada satu kolom yang kondisinya null karena tadi belum ada isinya. Ada isinya ketika kita akan melakukan soft delete. Oke. Nah selanjutnya kita akan melakukan perubahan di metode delete data ini ya, dan tampil datanya nanti kita akan ubah juga. Oke, kita balik lagi ke sini dan kita double klik ini. Nah ini seperti di slide tadi ya, kita nggak pakai query ini ya. Kalau kita menerapkan soft delete, kita cukup pakai update apa tadi saya lupa. Oke, ini update tabel set deleted add now where ID. Oke. Jadi di sini kita tetap pakai yang ini ya kan. Cuman di sini kita ganti. Ini kita ganti menjadi update. Nah, tadi tabel apa ya? Sorry, tabel mahasiswa ya. Update update mahasiswa set deleted add sampai dengan now buka kurung tutup kurung. Nah gini ya, nih update tabel set deleted add sampai dengan now buka kurung tutup kurung where primary key-nya ya, ID-nya. Jadi kayak gini, dan untuk ID-nya kita sudah ada di sini, kita panggilnya. Oke. Udah sih, harusnya cukup kayak gini doang nih. Coba kita tes run ya. Nah saya ingin menghapus yang tabel nomor 3 ini, sorry, baris nomor 3. Hapus.
Nah, sebenarnya ini udah terhapus. Coba kita cek di database ya. Ini kita refresh. Nah, sudah terisi nih guys. Di kolom deleted add-nya itu sudah terisi dengan waktu sekarang, tanggal dan waktu sekarang. Tapi kenapa masih tampil bang? Ya karena kita belum menambahkan kondisi tampil datanya. Nah, kalau di PowerPoint ya kan. Nah, kalau kita mau menampilkan datanya, kita tambahkan kondisinya lagi, yaitu where deleted add is null. Jadi menampilkan data yang kondisinya kosong. Jadi di sini kita cari metode get data atau menampilkan data. Saya get datanya saya taruh mana ya ini? Get data itu ini select from mahasiswa ya kan, where. Nah, where deleted add is null. Is null atau apa ya, saya lupa. Deleted is null ya, benar, is null. Is null. Nah, harusnya sudah sih kayak gini dong. Ini saya close dulu, saya run kembali. Nah, sudah ya. Mantap guys. Jadi dia sudah menampilkan data yang kondisinya null ya. Jadi kondisi null itu ya berarti dia menampilkan kondisi nol, dan kondisi yang tidak nol itu tidak ditampilkan karena sudah dihapus gitu. Nah, tapi selain menampilkan ini, teman-teman juga edit metode pencarian datanya guys, karena kalau misalnya kita belum ngedit, kita masih bisa mencari data nomor 3 tadi ya. Nomor 3 tadi kan itu BBB ya. Nih, kalau kita cari BBB ya itu ada, padahal kan harusnya kondisinya sudah terhapus gitu ya. Maka dari itu kita tambahkan juga ini kondisi ini, where it deleted add is null, di metode pencarian data. Pencarian data itu klik kanan, event key type. Nah, ini kita masukin juga. Nah, ini kan sebenarnya udah ada kondisinya kan. Kalau misalnya kita taruh sini kan nggak bakal bisa, jadi kita naruhnya gini guys. Saya taruh gini, terus n. Nah, n gini ya, harus gini guys, karena kalau misalnya gini doang itu dia nanti gini. Nah, ini mungkin berhasil nih, BBB nggak ada ya, tapi kalau kita hapus, oh aman ding, aman. Kenapa saya bilang seperti nggak berfungsi? Karena kalau misalnya kita kata kunci pencariannya itu banyak, maksudnya kita pencarian nggak hanya berdasarkan nama. Kita tambahin deh ya, misalnya nama, like, or telepon nih, telepon. Nih, kalau kayak gini kita cari BBB. Sebentar. Oh ya, ininya kita tambahin lagi ya parameternya ya. Ini jadi 2. Oke, kita run kembali. BBB, kita hapus. Nah, kalau misalnya kondisinya kita kayak gini, kita kata kunci pencarian itu nggak hanya menggunakan satu field, kita menggunakan 2 field. Ketika kita kosongkan, dia muncul lagi nih si baris yang sudah kita hapus. Maka dari itu kita tambahkan buka kurung dan tutup kurung ini guys. Nah, apa tadi, BBB kita hapus. Nah, nggak muncul ya guys. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu misalnya restore gimana bang? Restore itu ada 2 cara. Kalau yang di slide kan intinya kita kalau mau restore data atau restore baris yang mau kita munculkan kembali, kita pakai query ini kan. Nah, tapi kalau di sini ya berarti kita buat satu button. Nah, misalnya di sini saya pakai satu button. Mana ya, di sini deh ya, restore. Restore, terus double klik. Nah, ini kan isinya kosong ya. Nah, kita berarti pakai kita kopas aja, kopas dari metode misalnya update data deh ya, update data. Ini kita kopas aja, terus kita paste. Nah, ini wait, sebelum restore data kita nggak bisa deh,
kita nggak bisa restore data kalau datanya itu data yang sudah terhapus itu nggak tampil di tabel gitu guys. Jadi kita harus membuat form yang menampilkan data yang sudah terhapus gitu. Berarti misalnya di sini kita buat satu form deh ya, satu form. Ini saya di kanan Gframe, ini form mahasiswa deleted, ya maksudnya yang sudah terhapus gitu guys. Oke, terus saya tambahkan sedikit panel ini. Nah gini, terus ini saya ubah warna putih ya guys ya, dan tabel ya, tabel mana tabel ini. Oke, mungkin kita kasih tombol pencarian. Nah, ini bentar. Dan yang ini kita ambil aja, kita cut, kita paste di sini. Nah, kita taruh mana? Sini deh ya, atau di sini deh, sini. Bebas sih. Ini cuman buat contoh aja di sini. Oke. Selanjutnya kita mau menampilkan datanya, kita pinjem aja metode yang udah ada ya guys ya. Ini ya. Terus kita masukin ke sini. Ini kan merah. Soalnya di sini namanya belum kita rubah. Tabel data. Oke. Sekarang apa nih? Oke. Ini belum kita masukin. Ini ya, koneksi. Ini untuk menghubungkan antara Gframe-nya dengan koneksi database-nya ya. Nah, di sini untuk get datanya, query-nya berarti kita ubah ya guys ya. Dari yang select from software deleted kondisinya 0. Nah, ini kita ganti not, kita masukin kata not null. Oke, ini. Dan ini masih merah, kenapa? Button delete-nya ya nih. Button delete-nya nih masih ini nih. Masih merah. Ini saya ubah restore dan pilih baris yang akan di restore. Ini kita import. Nah gini ya, pilih yang restore. Ini option pane-nya jangan error message. Option ini aja. Ini selanjutnya, nah ini kan kita bukan mau update ya, tapi kita mau restore doang. Jadi ini kita nggak perlu ya guys. Selanjutnya ini kita stringnya bukan seperti ini ya, clear field kita nggak perlu, get data kita perlu. Nah ini kita berarti ini kan kita mengambil selected row ya, baris yang kita klik. Nah kalau dia baris yang nggak diklik akan muncul option pane ini ya. Selanjutnya kita bisa di sini atau di sini deh ya, string ID ya. Ini jadi kita akan mengambil ID yang ada di tabel. Tapi sebelum itu kita ngetes dulu deh datanya sudah benar tampil atau belum. Saya matikan saya komentar dulu dan saya run dulu ya. Oke, data udah tampil ya guys. Data yang sebelumnya itu sudah kita hapus ya dengan kolom deleted at timestamp now gitu guys. Tapi ini ternyata nih belum saya ubah. Itu kita ubah dulu ya, sesuai dengan yang di sini aja nih. ID, nama, telepon, alamat. Ini ID,
Oke. Nah, di sini kita ambil, saya copy saja codingan yang udah ada. Ini ya, ini kita aktifkan lagi, dan sini oke, di luar aja ya. Nah, jadi kita buat variabel ID di tabel data, kan sudah tampil tuh datanya tuh. Nah, di primer key dia kan di baris pertama ya guys ya. Nih, di baris pertama. Nih, ID-nya itu di baris pertama, berarti indeks ke 0 ya guys ya. Di indeks ke 0 ini kita ambil, kita simpan ke dalam variabel ID ini, dan ID ini kita masuk ke dalam sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan update mahasiswa set. Nah, ini kita pakainya berarti bukan ini. Kita pakainya itu deleted add ya. Kita buka ppt lagi. Update berarti mahasiswa tadi, set deleted add sama dengan 0 ya. Langsung 0 aja guys. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Gini. Ya. Oke, where ID berarti yang tanda tanya itu cukup satu, dan kita isi dengan ID yang kita dapatkan dari tabel data gitu guys. Nah, terus kita buat option. Sudah sih. Oke, kolom pencariannya ntar aja ya. Ini kita tes dulu yang ini. Oke, ini satu klik dapat, kita restore. Data berhasil di restore. Nah, selanjutnya dia bakal hilang. Nah, di sini karena di sini kayak buat contoh ya guys. Jadi saya nggak buat button buat nampilkan frame yang ini. Di sini kita buka manual, kita tes run kembali, dan dia muncul kembali guys. Nah, kalau kita cek di tab database ini saya refresh ya. Nah, dia kondisinya menjadi 0 kembali, kurang lebih seperti itu guys ya. Dan kalau pencariannya nggak usah saya buat lah ya. Kalau pencarian di sini teman-teman bisa paham lah. Dari pencarian ini tinggal diubah ininya aja nih, kondisinya aja, berarti where deleted is not null gitu guys ya. Mungkin itu dong sih penerapan implementasi soft delete di Java Swing ini ya. Jadi untuk case yang saya tunjukin, contoh yang saya tunjukin itu saya menggunakan menambahkan kolom deleted add, terus saya isi dengan tipe data timestamp untuk, dan isiannya itu ya waktu sekarang ketika si user itu melakukan deleted add atau atau update kolom deleted add gitu guys ya. Nah, keuntungan dan kerugian apa yang kita dapatkan misalnya kita menggunakan soft delete atau hard delete. Ini masih ada lagi guys slide-nya. Mungkin teman-teman bisa jangan di keluar dulu ya dari video. Nah, keuntungan pertama yaitu memungkinkan data itu dipulihkan ya, memungkinkan pemulihan data ya guys. Jadi ya karena benar-benar nggak dihapus, kita jadi sewaktu-waktu bisa dilakukan restore atau pemulihan datanya guys ya. Yang kedua, memudahkan itu tadi pelacakan riwayat dan ketika kita mau audit datanya gitu guys. Yang ketiga adalah mengurangi resiko penghapusan data yang tidak disengaja ya, karena ketika kita melakukan hapus data yang sangat beresiko, waduh habis lah itu. Oke. Dan kerugiannya apa sih kita menggunakan soft delete? Ya, membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih banyak karena data yang tidak digunakan itu tetap disimpan ya guys ya. Jadi ya kerugiannya itu ya database kita bengkak terus ya, karena datanya itu ketika kita nggak gunakan tetap disimpan di dalam database-nya gitu guys. Dan membutuhkan tambahan logika dalam query untuk memfilter data yang dihapus ya. Filter data yang dihapus ya, data yang dihapus itu maksudnya ketika kita menampilkan data, kita menambahkan kondisi where deleted is null ya gitu. Is not null untuk data yang sudah dihapus gitu. Yang ketiga adalah potensi komplikasi dalam manajemen integritas referensial jika tidak dikelola dengan baik gitu. Dan saya ada case ya, kebetulan emang dari teman kita yang temannya saya, dan saya juga dapat pencerahan dari revisi yang dia minta, yaitu jika di data master ada barang A dan di transaksi kita melakukan
melakukan transaksi misalnya barang masuk gitu ya guys ya. Nah, barang masuk, transaksi udah dilakukan, udah berkejadian gitu ya, udah dilakukan gitu. Dan itu misalnya transaksinya udah lama gitu. Nah, sewaktu-waktu si user atau pengguna ini melakukan hapus data barang A. Nah, jika kita nggak pakai soft delete barang A terhadap fitur hapusnya, itu berarti nanti barang A yang ada di transaksi barang masuk itu yang sudah lama dilakukan itu bakal hilang guys. Nah ya, jadi resikonya kita nggak bisa ngelihat riwayat transaksi yang sebelumnya udah pernah terjadi gitu ya. Maksudnya di riwayat transaksi tersebut kok ini nggak ada barang A ini, kan harusnya ini ada gitu dah, gitu ya. Mungkin teman-teman paham lah ya. Nah kalau kejadian kayak gitu kan kita jadi kayak aplikasinya itu bakal berantakan karena barang A yang tadi harusnya ada dia hilang, dan terus field misalnya jumlah terkait jumlah total jumlah itu bakal berantakan juga guys. Mungkin itu salah satunya tambahan keuntungan untuk menggunakan soft delete guys ya. Oke, selanjutnya kalau hard delete keuntungannya apa ya? Menghemat ruang penyimpanan pastinya ya, karena data yang tidak digunakan itu kita hapus bablas ya. Yang kedua, query dan logika aplikasi lebih sederhana karena kita tidak perlu mempertimbangkan status fieldnya yang sudah terhapus gitu. Nah kerugiannya apa ya? Tidak ada cara yang mudah untuk memulihkan data yang telah dihapus. Setahu saya emang nggak tahu ya teman-teman, kalau misalnya ada yang tahu caranya mungkin boleh tulis di kolom komentar. Tapi yang setahu saya nggak ada ya, maksudnya kalau udah dihapus plus yang nggak bisa di restore lagi gitu, kecuali ada backup-annya itu. Yang kedua adalah kehilangan jejak historis. Nah itu tadi ya, kita jadi nggak bisa lihat history di data masternya ataupun di transaksinya gitu guys, kecuali si user ini atau si aplikasinya ini atau isi user ini melakukan cetak report suatu transaksi. Jadi ya kita ngelihatnya ya dari fisiknya itu, bukan fisiknya, maksudnya dari report yang sudah dicetak itu untuk melihat historinya gitu. Oke, kesimpulannya apa ya? Pemilihan antara soft delete dan hard delete itu tergantung pada kebutuhan dari aplikasi ya, kebutuhan dari pembuatnya sih, atau dari yang ingin membuatnya. Jadi bagaimana data tersebut akan digunakan di masa depan. Nah kalau soft delete itu memberikan fleksibilitas dalam memulihkan data yang terhapus dan melacak riwayat, sedangkan hard delete itu memberikan solusi yang lebih bersih dan sederhana dalam pengolahan data. Tapi kalau saya pribadi, teman-teman mulai dari sekarang bisa menerapkan soft delete-nya gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih video kita kali ini ya. Mungkin kalau materi saya ada yang salah atau ada yang kurang, bisa ditambahkan aja di kolom komentar guys ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin butuh materi ini untuk di aplikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.